Ya saudara, Sapa Jateng Spesial hadir ke hadapan Anda selama 1 jam. Kami akan menemani Anda dalam Sapa Jateng Spesial kali ini dengan tema kita yaitu peran Bank Indonesia dalam melindungi data konsumen di era digital. Dan sudah bersama dengan kami saat ini, beliau adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Rahmat Dwi Saputra. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Lia. Alhamdulillah, ini fresh ya kalau kita lihat Bapak nih. Padahal ini kerjanya luar biasa nih ya Pak. Kalau kita lihat apalagi dari masyarakat ini di era digital ini kan memang banyak sekali. Kemudian bagaimana regulasi Bank Indonesia ini mengatur pelindungan data konsumen pada sistem pembayaran digital? Baik, Mbak Lia. PBI nomor 2 tahun 2024 tentang keamanan sistem informasi dan ketahanan cyber penyelenggara sistem pembayaran dan beberapa pihak lainnya di dalam sistem keuangan Indonesia itu wajib melaksanakan pengamanan dan perlindungan data dengan mengamankan data atau informasi pada setiap tahapan siklus hidup data atau informasi berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh penyelenggara dan memastikan kepatuhan perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi penyelenggara itu punya kewajiban untuk melindungi data konsumennya, data nasabahnya, jangan sampai disebarluaskan misalkan, atau teknologinya nggak bisa meminimalisir hacking misalkan, atau apapun itu yang kejahatan cyber lainnya. Betul. Gitu. Apalagi saat ini kan memang masyarakat memang banyak aduan yang seperti itu. Betul, ya Pak Rahmat ya. Kalau dari BI sendiri sudah menerima banyak pengaduan seperti itu juga nggak Bapak? Iya, beberapa aduan memang masuk ke kami. Ada melalui surat, ada melalui BI Bicara. Kita kan ada kontak number untuk BI Bicara. BI Bicara, ya. BI Bicara itu berarti khusus buat konsumen, buat masyarakat yang mungkin saat ini belum mengalami permasalahan, berarti bisa lewat BI Bicara. Nomor kontaknya nanti ada di bawah ini ya. Nomor kontaknya. Jadi bagi pemirsa sekalian yang saat ini juga masih bingung ini mau tanya pada siapa. Nah, mumpung nonton ini nanti bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, BI Bicara. Jadi biasanya juga langsung ditindaklanjuti ya Bapak ya kalau misalkan unek-unek yang konsumen ini. Biasanya kita lihat dulu Mbak Lia, permasalahan apa yang dihadapi konsumen. Jangan-jangan memang itu karena keteledoran si konsumen sendiri. Nah, iya betul. Kalau memang di keteledoran konsumen sendiri, biasanya kita lakukan edukasi, karena kan sudah terjadi. Tapi kalau memang itu keteledoran si penyelenggara jasa sistem pembayaran, ya kita adakan mediasi. Kita temukan antara si konsumen dengan si lembaga jasa pembayarannya. Gitu. Biasanya itu kalau sebelumnya juga pernah ada seperti itu ya Pak Rahmat ya. Itu titik temunya langsung ketemu gitu. Kalau misalkan dari lembaganya yang mungkin salah, apakah nominal nanti misalkan yang nasabah hilang nih segini tapi nggak tahu hilangnya kemana, tiba-tiba seperti itu kan ada yang viral itu. Ya, itu gimana itu Pak? Itu biasanya karena kegagalan sistem ya. Biasanya kegagalan sistem ketika misalkan sebelum sistemnya rusak, karena kegagalan sistem itu ada beberapa nasabah yang mungkin pencatatan saldonya menjadi berkurang. Iya, betul. Kalau yang nambah biasanya diem-diem aja. Banyak hal yang kayak gitu ya, Pak. Saya juga mau kalau misalkan nambah saldo tiba-tiba diem-diem aja. Tapi ada juga yang saldonya berkurang. Nah, ini kan biasanya karena masalah pencatatan, karena masalah administrasi, atau karena masalah teknologi. Biasanya kita temukan, lalu kita persilakan si penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melihat kembali recordnya. Kalau memang sudah ketemu kan biasanya nggak perlu ada ganti rugi atau apapun gitu. Oh gitu. Jadi bagi pemirsa sekalian, apalagi saat ini kan juga nasabah ini yang kawula muda bermain medsos, itu yang was-was juga. Betul. Ya Pak Rahmat. Takutnya nanti main medsos salah klik. Nah, ada nggak Pak yang kejadian seperti itu sempat? Banyak. Ini juga ke BI. Ini kayak contoh kemarin yang lagi beredar nih Mbak. Mbak Lia kan ingat apa yang katanya pakai kris bisa bocor nanti pribadi. Datanya keluar semua, itu seperti yang di medsos lagi viral seperti itu. Gimana tanggapan Saya ingin jelaskan kepada para konsumen bahwa kris itu kan berdasarkan tabungan kita di lembaga jasa pembayaran, bisa bank ataupun bisa penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank. Nah, biasanya data konsumen itu waktu kita buka rekening tabungannya gitu atau e-walletnya, dan
waktu kita memindai kris untuk pembayaran, ya langsung pembayaran, langsung debit, nggak ada diminta isi data nama pribadi, kemudian alamat misalkan atau apapun itulah. Jadi hati-hati kepada konsumen untuk juga cerdas, juga untuk mempelajari alat-alat pembayaran elektronik yang ada di masyarakat. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat benar-benar membuat kita ini ya open mind lah. Kadang kalau yang beredar di media sosial kan tidak mengecek dulu. Betul. Pak. Jadi mereka langsung makan. Wah, aku jadi takut nih. Ternyata ini viral seperti ini. Kris ternyata enggak ya Pak ya. Harus sadar dulu bahwa kris itu adalah alat pembayaran. Dan itu biasanya nggak ada minta isi form apalah, isi form inilah. Langsung aja kan mendebet. Kita lihat benar nggak yang barcode yang kita scan itu memang punyanya si merchant. Ya udah kalau memang benar merchant, lalu berapa jumlah nominal yang mesti kita bayar, ya udah kita masukkan jumlahnya dan kita masukkan PIN untuk pembayaran, selesai. Iya, karena yang viral itu nanti datanya muncul semua, nicknya muncul semua. Betul. Nah, itu yang bikin was-was. Dengan hal ini, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat menjadi edukasi buat pemirsa sekalian. Jadi di media sosial hal-hal seperti itu memang harus dikaji ulang ya, Bapak ya. Mesti hati-hati, mesti sadar ya, dan tidak boleh terburu-buru. Betul. Boleh saya tambahkan satu lagi. Bapak Ibu kalau terbangun misalkan di malam hari jam 2 pagi, jam 3 pagi, jangan buru-buru buka HP karena biasanya jam-jam itu jam-jam phishing. Oh gitu. Ya, kadang-kadang mata kita belum cuci muka, masih agak-agak sedikit rabun gitu ya. Terus selalu buka, oh ini dari bank ini, dari bank itu misalkan. Terus Anda diminta ini, minta itu, jangan. Biasanya udahlah, jangan buka HP sampai dengan kita selesai bangun pagi, selesai kita siap, mandi, baru kita buka. Karena kadang-kadang itu jam-jam rawan. Jam-jam siluman gitu ya. Saya juga pernah kejadian waktu itu. Oh gitu? Saya lihat kok, nah ini logonya sama dengan bank ini, banknya tempat saya simpan tabungan. Tapi setelah saya lihat lagi, oh bukan. Karena memang masih ada nomor HP-nya. Biasanya kalau yang memang benar dari bank atau jasa pembayaran yang lain, dia kan hanya logonya, tidak ada nomor HP-nya. Jadi hati-hati. Itu adalah hati-hati. Jadi kalau jam-jam segitu mending untuk ibadah aja ya. Ya, betul. Ibadah aja. Dan kita akan tanyakan lagi lebih lengkap terkait dengan peran dari Bank Indonesia dalam melindungi data konsumen di era digital. Usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng Spesial. Masih bersama dengan Pak Rahmat. Bapak, tadi kan segmen 1 ini masyarakat sudah mulai aware. Oh ternyata seperti itu. Dengan kejadian-kejadian yang saat ini juga viral di media sosial. Bukan berarti paranoid ya Bapak ya. Maksudnya ini masyarakat juga jangan langsung, aduh takut nih nyimpen ini, nyimpen uang, nggak boleh. Jadi semuanya ini sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat. Kalau misalkan mengalami hal-hal yang tadi disampaikan, bisa menghubungi BI Bicara atau melalui bank-bank yang konsumen ini menabung di bank situ apabila menghadapi masalah itu ya Bapak ya. Kemudian yang mau saya tanyakan nih, bagaimana Bank Indonesia memastikan lembaga keuangan memenuhi atau mematuhi standar keamanan data? Ya, jadi berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang tadi saya telah sebutkan, yaitu nomor 2 tahun 2024 tentang keamanan sistem informasi dan ketahanan cyber, penyelenggara sistem pembayaran maupun pelaku pasar uang, pasar falas, dan pihak lain yang diawasi Bank Indonesia. Nah, kami memastikan kepada yang penyelenggara itu tadi, jasa pembayaran, memastikan penerapan standar keamanan data meliputi tata kelola, pencegahan, dan penanganan. Nah, salah satunya adalah melalui market conduct yang terfokus pada pengawasan perilaku penyelenggara dalam mendesain, menyusun, dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian atas produk dan atau jasa, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan. Gitu. Jadi mulai dari mendesain dari sistem di aplikasinya sampai menyusun, menyampaikan informasi, menawarkan pada konsumen, itu kita coba teliti, kita coba review. Gitu.
gitu. Oke, berarti memang memastikan ada pengawasan langsungnya gitu. Jadi kita nggak usah was-was lagi. Kalau ada apa-apa, ada unek-unek nanti bisa langsung tanya aja ke BI Bicara. Kemudian apakah ada sanksi? Apakah Bank Indonesia memiliki sanksi untuk pelanggaran perlindungan data konsumen oleh lembaga keuangan ini, Pak? Iya, tentunya ada, Mbak. Karena kan memang ketentuan peraturan Bank Indonesia itu biasanya ada stick dan carrot-nya kan. Sticknya itu kalau dia melakukan atau tadi yang disebut sebagai sanksi. Betul. Jika melanggar dari peraturan yang kami keluarkan. Nah, konteksnya tentunya ada sanksi administratif, itu berupa teguran. Terus ada kewajiban membayar, lalu penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan termasuk perjanjian kerjasama, pencabutan izin, dan atau persetujuan yang telah diberikan. Oke, berarti kalau kita lihat sanksinya memang serem ya Pak ya, ternyata ya. Tegas sekali ya berarti ya Pak. Tapi untuk sampai saat ini belum ada kan Pak ya? Belum. Alhamdulillah semua masih dalam koridor dengan sesuai instruksi yang ada. Kemudian ini bagaimana Bank Indonesia meningkatkan kesadaran masyarakat, karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di era digital ini apa-apa kan cepat viral ya Pak Rahmat ya. Kemudian tidak semua orang ini juga dengan yang viral itu dikaji ulang, tapi kadang yang viral itu langsung nangkep gitu. Betul. Kadang pun banyak yang masih salah persepsi gitu. Betul. Ya tentunya tetap kita selalu melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita nggak pernah bosan melakukan edukasi pada masyarakat, dan kita ada beberapa program edukasi masyarakat. Ada yang disebut sebagai Geber PK. Geber PK itu Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen. Itu melibatkan tentunya OJK, kami bekerjasama dengan OJK, lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, lalu dengan Asosiasi Sistem Pembayaran atau ASPI, dan Perbankan Nasional yang memang memiliki aplikasi jasa pembayaran tersebut. Lalu ada Asosiasi Fintech kalau dia memang non-bank, dan Asosiasi Payment Gateway Indonesia atau APGI, serta pelaku-pelaku lain di sektor keuangan. Gitu. Berarti memang sosialisasi ini selalu gencar dilakukan. Gencar, dan kita intensif. Iya, jadi biar pemirsa sekalian ini, apalagi juga di era digital ini kan apa-apa, kadang cuplikan-cuplikan itu ya Pak ya, tidak keseluruhan, tapi cuplikan yang bikin orang penasaran. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin aware akan mencari ini bener apa enggak. Tapi bagi mereka yang alah udah kayak begini, ternyata mereka jadi langsung mencari sumber kedua, sumber ketiga, dan istilahnya melakukan klarifikasi ataupun pendalaman dari isu tersebut. Jadi jangan mudah terpancing. Atau kalau memang itu ya tanya kepada otoritas yang membawahi, gitu loh. Kepada banknya kepada kami Bank Indonesia juga boleh. Nah itu dia, ini terkait dengan tadi nih seperti yang disinggung lagi yang viral-viral. Jadi kalau misalkan scan barcode ini tidak pakai kamera, tapi pakai langsung krisnya itu ya, dari banknya itu ya. Kalau misalkan nih pemirsa sekalian penasaran mekanismenya bagaimana sih kalau misalkan mau laporan ada masalah, harus ke pihak banknya dulu, baru ke BI, ke Bank Indonesia. Selesaikan aja dulu dengan si bank ataupun lembaga lain yang mengeluarkan aplikasi sistem pembayaran tersebut. Kalau memang sulit tercapai penyelesaian, ya monggo selalu terbuka melalui BI Bicara, ataupun kalau di daerah-daerah monggo membuat surat kepada Bank Indonesia setempat. Nah, kalau yang di Jawa Tengah, kalau yang di Semarang nih dekat nih di sini, jadi bisa langsung unek-unek, tapi tetap ya bersurat ya Bapak ya. Mekanismenya seperti itu. Bisa juga lewat BI Bicara seperti itu. Jadi edukasi ini memang tidak lelah selalu dilakukan, sosialisasi dilakukan, karena memang zaman-zaman era digital seperti ini rentan sekali ya Bapak ya, yang data keamanan. Makanya dari Bank Indonesia sendiri sudah menyiapkan dua aspek tadi yang di awal yang disampaikan oleh Pak Rahmat, bagaimana untuk mengamankan data dari konsumen sendiri. Jadi memang konsumen ini benar-benar harus nyaman, dibikin nyaman oleh Bank Indonesia. Ini terutama untuk menyimpan uangnya, jadi tidak perlu was-was lagi. Terutama yang ingin disampaikan oleh Bank Indonesia, oleh Pak Rahmat utamanya tadi, jangan mudah untuk mengklik gitu ya Pak ya. Selama ini sudah banyak juga aduan yang salah klik, kemudian
terjadi tadi yang seperti disampaikan, kemudian hilang uangnya seperti itu. Malah Pak, kalau yang seperti itu ada durasi waktu nggak? Kalau misalkan penanganannya tidak langsung ditindaklanjuti gitu, seperti itu atau tidak? Iya, durasi waktu dari kami atau dari bank? Dari bank, ya biasanya masing-masing bank punya ketentuan masing-masing gitu. sih. Berapa mesti berapa cepat mereka harus menyelesaikan aduan ataupun permasalahan yang dialami oleh konsumennya. Gitu. Oke, nah kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan melindungi data konsumen di era digital ini usai jeda pariwara berikut ini. Baik. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng Spesial. Langsung saja kita lanjutkan perbincangan yang cukup menarik ini. Pak Rahmat, tadi kan ini pemirsa sekalian sudah mendapat edukasi, sudah mendapat pencerahan dari segmen 1, segmen 2, segmen 3 ini. Yang mau saya tanyakan terkait dengan langkah Bank Indonesia untuk mengatasi ancaman serangan cyber pada sistem pembayaran digital ini. Jadi kan semakin kenceng aja nih kalau serangan-serangan seperti itu ya. Untungnya BI ini juga tangguh, punya pengamanan yang spesial. Nah, ini apa aja nih Pak? Iya, kalau Mbak Lia dan pemirsa ingat ya bahwa dalam beberapa bulan terakhir kan muncul tuh ada serangan cyber ke kementerian-kementerian tertentu. Iya, betul. Katanya. Terus ada yang minta apa istilahnya ransom, tebusan. Nah, memang itu sedang hype di masyarakat ya, di global bahkan serangan-serangan cyber atau cyber attack. Nah, kami Bank Indonesia terkait sistem pembayaran tentunya tadi kita mengamankan lembaga aplikasi sistem pembayaran dikeluarkan oleh lembaga jasa pembayaran seperti bank maupun non-bank tadi yang berdasarkan PBI nomor 2 2024 yang KKS tadi, keamanan dan ketahanan cyber. Nah, itu yang di pihak penyelenggara jasa sistem pembayaran. Nah, kami Bank Indonesia juga menyiapkan infrastruktur untuk sistem pembayaran. Apa aja infrastrukturnya? Ada RTGS, ada BI Fast, ada clearing, gitu ya, BIS 4. Nah, ini semua juga rentan sebenarnya terhadap serangan cyber. Tapi kami selalu melakukan secara periodis, secara berulang, itu rutin melakukan updating dan memperkuat keamanan infrastrukturnya gitu loh. Oke, berarti udah kalau BI ini selalu update semuanya. Jadi kalau misalkan mencegah ini, BI sudah tangguh nih, sudah ada benteng-bentengnya udah inilah ya Pak ya, apalagi diupdate secara rutin seperti secara itu. periodically kan. Iya. Kemudian yang mau saya tanyakan nih terkait dengan tantangan utama yang dihadapi oleh Bank Indonesia dalam melindungi data konsumen di era digital ini, Bapak. Oke. Jadi tantangannya tuh tentu ada dari teknologi yang dikeluarkan atau yang dipakai oleh jasa sistem pembayaran. Nah, ini kita pertama itu tantangan di era digitalnya, perkembangan teknologi digital semakin pesat. Iya betul, perkembangannya begitu luar biasa. Baru kemarin kita lihat nggak usah susah-susah deh. iPhone lagi jadi ngomongin merek. Mobile phone kita, apapun itu yang pakai istilahnya aplikasi APK. Bukan sistem di mobile phone itu kan selalu minta diupdate kan? Terus betul. Nah, itu juga dalam rangka penguatan dari serangan cyber. Nah, di penyelenggara jasa sistem pembayaran kita juga selalu meminta kepada mereka untuk melakukan updating dari teknologinya dan update tentunya di sistem pengamanannya. Nah, selain itu juga ternyata di masyarakat kita juga nih tantangannya. Masyarakat kita indeks inklusivitas untuk keuangan digital tuh tinggi. Iya. Tapi pemahaman mereka tentang literasi mereka tentang
keamanan apa segala macam teknologi digital juga sangat sedikit sekali. Masih minim ya Bapak. Makanya itu BI gencar melakukan sosialisasi karena ini perkembangan media sosial, kemudian era digital begitu cepat. Kalau tidak diimbangi dengan kemampuan nasabah, kemampuan konsumen untuk mengimbangi itu juga nanti repot sendiri ya Bapak ya. Kalau dari bank sudah pengamanan sudah utuh, tapi kalau misalkan konsumen atau nasabah tetap salah klik atau sembarangan nanti angkat telepon. Kadang kan ada juga telepon-telepon yang dari bank, katanya dari bank, tapi yang membedakan telepon dari bank dengan telepon yang tidak dari yang penipuan gimana itu Bapak? Biasanya kalau memang bank yang kita buka tabungan di dalamnya itu kalau ada telepon masuk ataupun WA yang muncul tuh ya kode banknya, gitu. Logo banknya, bukan nomor HP. Nah kalau dia muncul nomor HP tapi ngaku dari bank A, dari bank B, dari bank C, bank D gitu kan, itu jangan diangkat atau jangan ditanggapi. Gitu. Kadang orang, wah dari bank nih, siapa tahu dapat ini undian atau hadiah. Nah, kadang kan berpikirnya seperti itu ya Bapak. Ternyata memang harus waspada. Jadi dengan adanya perbincangan ini, setidaknya juga bisa mengedukasi buat pemirsa sekalian. Kalau bangun tidur nggak usah buru-buru ada telepon dari bank, wah dikira dapat hadiah, dapat ini. Itu harus dicek dulu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, bahwa telepon dari bank itu biasanya ada logo, itu yang resmi ya Bapak. Dan pada jam-jam kerja. Nah, betul. Bukan jam-jam siluman, misalkan tengah malam atau dini hari, itu nggak mungkin banget. Satu lagi yang mau saya tambahkan tentang literasi keuangan. Kan kadang-kadang kita sebagai konsumen itu kan terbagi dari segmen usia ya. Betul. Ada apa istilahnya generasi X, generasi milenial, generasi Z. Biasanya kalau generasi baby boomer atau generasi X itu teknologinya istilahnya awareness tentang perkembangan teknologi digital tuh nggak sehebat anak-anak milenial, Gen Z gitu loh. Anak-anak digital. Sekarang ada generasi alpha, ada generasi beta, dan kita biasanya terikut oleh updating dari si banknya atau penyelenggara jasa sistem pembayaran. Semua bank udah digital, udah ada m-banking lah, ada electronic banking gitu kan. Nah itu mau nggak mau yang tadinya nggak terlalu aware terhadap perkembangan teknologi terikut-ikut. Nah ini yang mestinya kita sadar bersama-sama ya, kalau ada anak-anak generasi milenial, generasi Z, ya mbok ya kasih tahu papahnya, mamahnya, ibunya, mboke. Iya, yang masih konvensional mungkin seperti itu ya Pak Rahmat ya, konservatif gitu. Dikasih tahu gitu loh ya. Apalagi biasanya kalau yang orang tua ini biasanya kan biar nggak ribet mereka nyimpen password itu. Ya, kadang-kadang di dalam ATM-nya atau ditulis nanti PIN-nya atau apa. Takutnya lupa. Tapi itu justru dilema sendiri ya Bapak ya, seperti itu. Kemudian jika ada kredit card juga, kadang kalau nyimpan apa tuh Pak yang tiga angka di belakang kartu kredit ataupun kartu debit itu kan ada 3 angka CVV atau CVC itu jangan sembarangan dikasih ke pihak-pihak lain gitu. Takutnya kalau orang tua kita tujuan putra-putrinya ini baik nih, tapi kalau orang tua kan nggak mau ribet, ya udah ini seperti ini kayak gitu. Ya jangan seperti itu. Terkait dengan literasi yang tadi disampaikan oleh Bapak, tantangan modus-modusnya apa saja sih Pak? Banyak Mbak, kita yang udah kita sering temui itu ada 6 jenis ya. Ada phishing yang disebut phishing. Nah, ini phishing seperti apa nih Pak? Phishing itu biasanya penipuan online melalui link yang link itu ditautkan ya sebagai lampiran dari email. Nah itu hati-hati karena once kita ngeklik linknya itu bisa masuk ke dalam, kalau kita melalui HP, data-data di HP kita bisa di hacking, terambil. Berarti kalau misalkan ada klik tautan ini, misalkan undangan kitanan, undangan resepsi, itu juga ada melalui email, ada juga melalui WA. Yang melalui email juga hati-hati. Gimana cara mencegahnya? Cek dulu nih si pengirim emailnya gitu loh. Oke, berarti harus dicek detail ya, biar tidak hilanglah setidaknya data-datanya. Data-datanya dihack itu yang bahaya. Jadi kalau misalkan pemirsa sekalian, terutama Bapak Ibu yang mungkin memang belum begitu update dengan digitalisasi, belum begitu takutnya ada undangan ini nak, seperti itu langsung diklik, jangan. Jadi itu adalah salah satu bentuk penipuan juga. Ya, jadi kalau yang tadi phishing itu melalui email rata-rata. Terus yang kedua malware. Malware ini
adalah sejenis software perusak. Dia biasanya juga penyebarannya melalui tautan atau link dari email. Ini juga hati-hati. Jadi kalau melalui email tuh ada yang satu yang disebut phishing, yang kedua malware. Kalau malware tuh yang dimasukkan software perusak gitu. Jadi bisa rusak tuh data-data kita di dalam notebook kita ataupun tablet kita gitu. Iya, Bapak kalau seperti itu berarti itu kan memang harus waspadanya dari kita sebagai nasabah, sebagai konsumen. Karena pihak bank sendiri juga sudah rutin melakukan tadi update-nya itu ya Bapak ya. Tapi kalau kita yang ngeklik ya udah itu masuk. Makanya kalau untuk mencegah malware tuh setiap berapa bulan sekali data-data yang ada di sini bisa kita save, kita simpan dalam media yang lain gitu loh. Sehingga kalau terjadi kita nggak sadar, ada kan namanya manusia bisa aja lagi sibuk, apalagi pikiran lagi galau, tiba-tiba terima email, dia main klik aja gitu kan. Nah, itu yang kedua modus-modus yang sering terjadi. Yang ketiga ada yang disebut sebagai skimming. Skimming. Nah, skimming itu biasanya langsung di mesin ATM. Nah biasanya dia keyboardnya dia tambahin, keyboard untuk keypad yang angka atau apa itu loh. Nah, ditambahin di situ ada kamera gitu loh. Jadi dia bisa memfoto ataupun bisa ada juga tuh yang secara magnet dia bisa ngambil data-data dari kartu ATM atau kartu kredit kita. Aduh, berarti memang ini ya kejahatannya juga berkembang ya. Jadi kalau saya sih sering ngasih tahu ke masyarakat kalau bisa ATM itu langsung yang ada di halaman bank yang atau di terasnya bank. Misalkan gitu ada yang bank-bank di ruko. Banknya ditutup tapi di depannya masih ada ATM. Cari-cari seperti itu yang mungkin pengamanannya masih ada secara fisik kan ada security-nya dan kita jelas bahwa itu CCTV-nya banknya ada, CCTV-nya ada. Jangan yang terpencil misalkan di mana gitu lah, hati-hati. Nah itu dia, jadi meskipun ini era digital semakin oyak-oyakan ini kalau orang Jawa bilang ya Pak ya, jadi pengamanannya memang berlapis, tapi ini para hacker, ya pastinya kalau penjahat lebih canggih dari yang dijahati gitu loh. Tapi untungnya Mbak ini tangguh nih, dan ini tadi ada 3 contoh modus-modus yang biasa dilakukan. Untuk yang skimming ini juga sudah pernah ada kasus serupa dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian juga ya Bapak ya. Pasti juga ada modus-modus lain yang mau disampaikan. Usai jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Ya, terima kasih saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng Spesial. Kita lanjutkan lagi perbincangan dengan narasumber kita, terutama dengan tadi yang di segmen sebelumnya sudah dibahas terkait dengan modus-modus yang harus diwaspadai ya. Jadi ini buat edukasi buat kita semua supaya kita tuh nggak mudah gampang ngeklik, kemudian kita akhirnya kehilangan dan kita komplain karena kesalahan kita sendiri sebetulnya. Oke, kita akan tanya lagi ya. Kalau tadi 3 sudah dibahas, kita akan lanjutkan lagi apakah ada modus-modus lain lagi yang harus kita waspadai. Pak Rahmat tadi sudah disampaikan nih ada 3 modus yang memang mungkin pemirsa sekalian pernah mengalami itu, dan kita berharap jangan sampai ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu. Ada modus lain? Ada 6 ya. Betul. Tadi sudah 3, terus yang 3 terakhir yang nomor 4 adalah spoofing. Spoofing itu ada pihak yang menyamar sebagai pihak yang dapat dipercaya. Jadi ya menyamar sebagai kurir kah, menyamar sebagai kepolisian kah, atau samsat itu kayak ada surat tilang. Kemudian saya juga sering tuh terima WA, paket Anda masih ada di kantor kami. Klik ini. Tolong diupdate alamat atau apa gitu loh. Klik formulirnya ini di bawah untuk mengisi alamat bapak atau saudara. Nah itu juga yang bisa disebut sebagai spoofing. Bisa juga berupa surat tilang. Kita kan juga takut pastinya. Iya, aduh kena tilang nih. Tilang nih gitu. Ternyata penipuan. Jadi emang perlu ada check and recheck gitu loh. Dan kalau perlu, kalau memang dia surat tilang, ya coba cari nomor telepon klarifikasi ya, pastinya ada gitu loh. Kayak kurir paket segala macam. Kan ada nomor teleponnya, coba kita cari yang
pengaduan atau yang apapun laporan misalkan. Berarti dari yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat ini, kalau kita ngeklik itu berarti kita masuk ke link itu. Masuk ke link itu dan itu masuk yang apa yang disebut sebagai apa tadi? Mengambil spoofing. data kita. Spoofing ini kayak gabungan antara phishing dan malware. Aduh, dua-duanya kena. Berarti kolaborasi kejahatan nih antara yang tadi jadi lebih phishing dan apa istilahnya hybrid. Hybrid, antara phishing dan malware. Waduh, berat ini ya. Berat. Jadi kena virusnya juga. Kena virusnya kan, ada malwarenya kan. Kena phishing, data kita bisa di data itu. Jadi memang benar-benar kalau pemirsa sekalian masih awam dengan kata-kata itu. Jadi intinya kalau yang modus keempat ini itu kalau pemirsa sekalian ngeklik seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Misalkan ada kurir paket ngirimin nih link ini tapi berupa gambar ya Pak ya. Nanti kita klik ini, itu masuk ke data kita. Itu yang keempat itu tadi. Berikutnya apa lagi nih Pak? Yang kelima, sniffing. Sniffing ini penyadapan jaringan internet oleh hacker. Jadi, biasanya tetap kayak yang file-file lampiran, file APK kah, file apa lagi, saya nggak, kalau nggak salah selain APK ada yang baru, saya cuman belum terupdate, lupa mungkin ininya. Karena kejahatan terus berkembang ternyata ya Pak ya. Dan hati-hati karena ini melalui jalur internet ataupun m-banking. Hati-hati kalau di tempat umum itu jangan sembarangan gunakan hak wifi. Wifi waktu bertransaksi seperti terutama itu. Untuk bertransaksi. Jadi ketika ada di airport, ketika ada di restoran, hindarilah untuk yang transaksi yang apalagi besar-besar gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk browsing aja atau apa silakan. Nah, itu juga buat pengetahuan baru lagi buat kita. Jadi kalau di tempat umum, apabila ingin bertransaksi dengan aman dan nyaman, usahakan jangan menggunakan wifi yang publik ya. Jadi pakai data aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau wifi untuk misalkan untuk mencari informasi, kemudian ingin mengetahui lokasi, misalkan nih kalau ibu-ibu kan mall terdekat itu sih oke-oke aja. Jalan-jalan ya. Buat shopping, tapi waktu bertransaksi jangan ya Pak ya. Karena ini ternyata ada sniffing ini. Nah, kalau tadi yang keempat tadi apa Pak? Spoofing, sniffing. Nah, kalau kita ini biasanya kalau ibu-ibu biasanya sukanya yang paling dipahami ada snorkeling Pak. Beda nih. Bukan lagi penipuan tapi ya. Snorkeling bisa apa sih? Healing efektif ya Pak ya. Oke. Berikutnya apa lagi nih Pak yang modus harus terakhir yang keenam, social engineering. Aduh, apalagi itu? Apalagi ini juga. Ya biasanya menggunakan rekayasa sosial, atau manipulasi status sosial pelaku. Jadi biasanya ada tuh kayak apa? Di medsos gitu Pak? Iya medsos, ada aplikasi misalkan pertemanan, ada aplikasi kalau yang masih single untuk mencari jodoh. Biru jodoh, nah hati-hati yang jomblo. Hati-hati karena kadang-kadang ada orang-orang pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan dia masuk ke aplikasi-aplikasi seperti itu untuk bisa mencari korban. Berarti kalau kita lihat nih, kejahatan selalu mencari celah ya Pak? Cari selalu celah. apa? Celah-celah mana aja meskipun itu sudah kita protek seperti itu tetap aja muncul. Jadi tapi perlu kehati-hatian. Nah itu dia. Social engineering ini berarti waspadai yang tadi yang disampaikan oleh Bapak. Misalkan yang pertemanan-pertemanan seperti itu, jangan masuk ke link itu. Boleh aja apalagi kalau single kan mau nyari teman. Nah, itu dia. Cari apa istilahnya? Lebih banyak teman, katanya banyak teman banyak rezeki Pak, katanya gitu. Betul. Tapi bahaya juga kalau ini ya, hati-hati ya. Itu yang harus diwaspadai. Nah, yang mau saya tanyakan berikutnya adalah bagaimana sih sebenarnya BI ini menyeimbangkan terkait inovasi digital dengan keamanan data konsumen. Ini juga penting ya Pak ya, kalau inovasinya ini menyeimbangkan antara inovasi digital dengan keamanan data konsumen. Ini bagaimana ini Bapak? Ya, kan tadi seperti sudah saya sampaikan semula bahwa perkembangan teknologi digital itu juga selalu berkembang, selalu update dan waktunya semakin pendek update-nya itu kan. Nah, tentunya inovasi digital produk pun juga harus mengikuti kan. Produk-produk digital keuangan dan jasa keuangan itu juga harus mengikuti teknologi tersebut. Nah, kami biasanya Bank Indonesia itu ngambil kebijakannya untuk menjaga keseimbangan hubungan antara
penyelenggara jasa keuangan, jasa sistem pembayaran, dan konsumen melalui pengawasan market conduct. Market conduct itu memastikan penyelenggara melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan juga melakukan penanganan pengaduan konsumen dengan cara edukasi, konsultasi, fasilitasi. Edukasi ini sepertinya yang penting, urgent memang edukasinya ya Pak ya. Betul. Karena kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat sebelumnya, literasi. Kita memang mungkin tidak semua bisa dikebiah uyah semua orang literasi punya pemahaman yang sama. Memang belum ya Pak ya. Ada yang pemahamannya udah bagus, tapi ada juga yang pemahamannya baru berjalan on the way lah. Jadi memang harus ada edukasi, ada pendampingan, ada sosialisasi. Seperti halnya perbincangan kami ini adalah salah satu bentuk edukasi juga pemirsa sekalian terkait dengan modus-modus yang pastinya tadi juga pemirsa mendapatkan informasi baru, ternyata modus-modus yang harus diwaspadai seperti ini. Dan masih berikutnya nih yang mau saya tanyakan, apakah kebijakan perlindungan data Bank Indonesia ini sudah sejalan dengan standar internasional? Ya, jawabannya ya pasti. Kami karena kan untuk operasional perbankan secara global itu kan ada standar-standar yang harus diikuti dan biasa dikeluarkan oleh badan-badan global seperti Bank for International Settlement misalkan, atau kalau kita dan itu biasanya juga tunduk pada kesepakatan-kesepakatan antar negara, baik yang tergabung dalam G20, yang tergabung dalam OECD. Nah, biasanya mereka juga mengeluarkan beberapa standarisasi. Nah, kami Bank Indonesia untuk pelindungan konsumen ini tentunya sudah sesuai dengan international best practice, dan yang kami acu mengadopsi pada prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh G20 dan OECD High Level Principle on Financial Consumer Protection. Apa aja di dalamnya? Di dalamnya adalah penyempurnaan dari prinsip-prinsip perlindungan konsumen, lalu penambahan pengaturan terkait hak dan kewajiban dari penyelenggara dan konsumen. Jadi dua pihak tuh, penyelenggaranya diharuskan untuk mengikuti standar, konsumennya pun juga harus diharapkan mengerti, memahami. Kemudian penguatan penanganan pengaduan konsumen melalui penyelesaian sengketa serta penyesuaian sanksi administratif. Tadi sudah disampaikan ya Pak ya di segmen pertama tadi terkait dengan sanksi, kemudian bagaimana nanti mediasi apabila terjadi masalah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Nah, kita akan tanya lagi lebih detail terkait dengan pengamanan di era digital ini usai jeda pariwara berikutnya. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng Spesial. Tadi segmen 1, 2, 3, dan 4 sudah diberikan informasi betapa pentingnya menjaga keamanan digital yang dikawal oleh Bank Indonesia. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rahmat beberapa modus-modus yang harus diwaspadai supaya kita sebagai nasabah aman dan nyaman. Dan jangan sampai sembarangan klik seperti itu supaya kita tidak merasa kehilangan. Ya Pak ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat nih ada 6 modus itu yang harus kita waspadai. Kemudian pengamanan-pengamanan yang rutin dilakukan juga oleh Bank Indonesia maupun dengan lembaga yang lain gitu ya Bapak ya, terkait dengan update. Meskipun selalu diupdate, ternyata kejahatan juga diupdate juga. Mencari celahnya gitu ya Pak ya. Tapi untungnya sekali lagi Bank Indonesia tetap tangguh dengan pengamanannya. Kali ini di segmen terakhir ini ada yang mau saya tanyakan terkait dengan bagaimana peran konsumen ini dalam mendukung inisiatif Bank Indonesia terkait dengan keamanan data. Ya, itu tadi Mbak Lia, bahwa konsumen pun harus harus cerdas ya. Cerdas artinya paham tentang aplikasi yang dia pakai kan gitu ya, aplikasi pembayaran ataupun keuangan yang lain. Jadi harus paham, dia harus cerdas. Nah, kita ada panduan nih, Bank Indonesia mengeluarkan panduan kepada konsumen supaya jadi lebih cerdas. Jadi yang kita sebut sebagai peka.
PEKA, peka. Pekanya tuh P-nya itu adalah peduli. Apa yang maksud dengan peduli? Si konsumen kita harapkan dia memahami produk atau jasa keuangan yang dia gunakan. Termasuk manfaatnya, resikonya, biaya, tata cara penggunaan, fitur keamanan, serta hak dan kewajiban sebagai pengguna. Berarti konsumen ini memang harus teredukasi dulu ini ya Pak ya, di awalnya ibaratnya sebelum masuk rumah. Dia sudah tahu rumah yang mau dimasukin ini seperti ini ada resikonya dan hak dan kewajibannya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang K, kenali. Kenali itu apa? Kenali berbagai modus tindak pidana cyber. Nah, itu dia. Tadi yang 6 modus tadi. Takutnya karena kalau tak kenal maka tak sayang, Pak. Ternyata harus kenali seperti itu. Oke, kenali modus-modus. Jadi kenali berbagai modus tindak pidana cyber dan selalu lindungi data pribadi. Nah, data pribadi itu apa aja? Itu ada yang tadi jangan nge-share OTP, jangan nge-share PIN, jangan nge-share nama ibu kandung, ya ke sembarang orang. Kalau nge-share status, Pak, boleh? Boleh. Lagi jomblo, misalkan kalau yang masih single. Tapi jangan masuk di modus yang social engineering tadi ya Pak jangan. Ya? Bahaya itu. Terus yang A-nya adalah adukan. Adukan kepada penyelenggara melalui kontak resmi. Ya. Ke siapa aja nih adukannya? Bisa ke kami Bank Indonesia, bisa ke OJK. Dan bisa ke Kominfo. Itu aduannya langsung atau ada mekanisme tersendiri? Ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Mekanismenya ada yang melalui telepon. Ada melalui telepon langsung ke Bank Indonesia. Ke Bank Indonesia kita ada beberapa nomor telepon. Oh tapi sorry, sebelum melapor ke BI, OJK atau Kementerian Kominfo, kita ada yang namanya beberapa tahapan ya. Jadi sebelum melapor ke kami, coba laporkan ke penyelenggaranya. Jadi klarifikasi ke penyelenggara jasa pembayaran atau jasa keuangannya. Ya, jadi sebelum ngadu ke kami, datangin dulu penyelenggaranya. Oh gitu. Kita ke banknya dulu ke banknya dulu, ke penyelenggara jasa pembayaran. Bisa bank, bisa non-bank. Nah, itu biasanya kita ada semacam service level agreement. Durasi waktu kita tentukan selama 20 hari kerja. 20 hari kerja. Nah, ketika 20 hari kerja ditunggu-tunggu nggak ada penyelesaian, monggo pintu kami terbuka Bank Indonesia untuk lapor ya. Bisa juga ke OJK. Lapor itu bentuk penanganannya ya bisa konsultasi, bisa juga fasilitasi. Nah, nomornya nih, nomor Bank Indonesia yang ada BI Bicara itu tadi ya. Tadi ada BI Bicara itu biasanya melalui ada bisa nomor telepon. Itu 131 kalau dia pulsanya lokal di dalam negeri. Nah, kalau kita lagi sedang ada di luar negeri, terus terjadi kejahatan pada aplikasi keuangan kita atau apapun terkait dengan keuangan atau pembayaran, monggo bisa telepon ke 15 001 31. Oke. Ya. Tetap ya yang tadi 131 untuk yang lokal. Kalau dari luar negeri tadi 15 001 3001 31. Oke. Nah, ada juga kalau pakai email bicara@bi.go.id. Atau kalaupun mau lebih jelas karena kalau kita pakai email ataupun telepon mungkin terbatas. Mungkin kalau kita ketemu langsung petugas lebih tenang hatinya, boleh datang monggo. Kita ada visitor center di kantor pusat. Kalau orang-orang Jakarta dan sekitarnya kalau mau datang ke visitor center silakan. Di Bank Indonesia Pusat. Nah, kalaupun ada di Semarang kayak di sini, monggo pintu kami juga selalu terbuka kalau mau ada permasalahan yang ingin diadukan. Seperti itu. Jadi ketika 20 hari kerjanya terlewat. 20 hari kerjanya terlewat. Nah, ini monggo silakan langsung ada mekanismenya itu ya Bapak ya yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Jadi BI ini sudah memberikan
edukasi buat pemirsa sekalian terkait dengan keamanan data digital, terutama waktu pembayaran seperti ini ya Bapak ya. Dan sebenarnya saya masih ingin tanya-tanya lagi karena memang ini tuh sebenarnya banyak sekali pemirsa yang siapa orang yang nggak was-was dengan uangnya Pak, meskipun tidak besar-besar banget, tapi kan memang itu urgent ya Bapak. Jadi bagaimana caranya mengamankan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat, kemudian masih banyak hal yang mau saya tanyakan lagi nih Pak terkait ini, tapi karena durasi yang tidak memungkinkan, monggo silakan Pak Rahmat, mungkin ada himbauan buat pemirsa sekalian. Baik, para pemirsa, jika kita bertransaksi keuangan digital khususnya, maka ada 3 hal yang harus diingat-ingat oleh masyarakat. Yang pertama, pastikan bertransaksi di penyelenggara jasa sistem pembayaran yang berizin. Nah, tahu tidaknya berizin itu kalau kita bisa mengecek ke website Bank Indonesia atau websitenya OJK. Itu yang resmi. Ya, resmi. Jadi kita pengen tahu nih masyarakat, PJP ini sebenarnya udah berizin atau belum ya. Masuk aja ke websitenya Bank Indonesia atau websitenya OJK. Itu yang pertama. Jadi selain pastikan dia berizin, yang kedua pastikan bertransaksi di platform atau aplikasi bank yang asli. Ya, tadi salah satu caranya fitur bahwa yang muncul tuh harusnya logo dari penyelenggara jasa sistem pembayaran, bisa bank, bisa non bank, bukan nomor HP atau nomor telepon lain ya. Kemudian yang kedua, pastikan data pribadi kita, yang data pribadi konsumen masyarakat, apakah itu PIN, apakah itu OTP, apakah itu tanggal lahir, nama ibu kandung, itu jangan di-share ke sembarang orang ya. Kalau perlu ya dikekepin sendiri aja, kekepin dewe. Harus diingat-ingat nih. Ya. Terus yang ketiga, simpan kontak center pengaduan bank. Boleh tuh taruh di HP nomor-nomor kontak bank tadi, nomor 131 juga monggo, nomor 1500131 juga monggo, boleh, ke gitu emailnya bicara@bi.go.id juga silakan gitu ya. Alamat kantor BI juga boleh. Nah, datang ke sini. Datang ke sini. Tapi tunggu setelah 20 hari kerja. Kalau memang tidak ada penyelesaian di penyelenggara jasa pembayaran gitu ya. Saya rasa itu aja. Itu semoga luar biasa nih dari himbauan yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Amin. Juga sebagai penguat supaya lebih berhati-hati. Karena bagaimanapun juga era digital ini semuanya serba berkembang ya Bapak ya. Kejahatan berkembang, namun dengan demikian juga tidak mengalahkan dengan sistem yang pertahanan yang lebih berkembang lagi ya Bapak ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Sama-sama. Dan demikian tadi perbincangan kami, semoga perbincangan kami bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen terpercaya.